Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih, Dek? Lagi Dah, ngerokok, duduk dah. ngerokok dah. Oh. Rokok dah. Biasa lah ya. Ayo rokok. Doa tuh dah. Maksud kedatangan abang kemari, abang karena menyampaikan penyuluhan tentang bahaya merokok. Sebelum itu, Adik udah pernah kenal sama abang? Nak tahu dah bang. Dulu Siapa nama. bang? Siapa bang? Nama abang Cipora Nofri Wiguna, dari kampus Poltekkes Kemenkes Padang. Adik tahu sama kampus Poltekkes Kemenkes Padang? Tahu. Jadi pernah dengar. Boleh bang. Ini stable. Abang jurusan abang promosi kesehatan. Apa tujuan dah kemari? Rencana abang nyo menyampaikan penyuluhan tentang bahaya itu merokok. Jadi matiin lah rokok dulu. Mati lah. Mau batu dah. Yang beli itu. Matiin dulu. Rokok saya pilih dah. Sebelum itu supaya kita lebih kenal tentang bahaya merokok ini, sebaiknya kita menonton video ini dulu ya, Dek. Ya bang. Jadi dah. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Bahaya merokok. Tahukah kamu, ketika merokok, kita memasukkan 4.000 zat berbahaya ke dalam tubuh kita. Dan 70 diantaranya adalah zat pemicu kanker.
Selain kanker, masih banyak penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Di antaranya adalah serangan jantung, stroke, kerusakan sel otak, dan yang paling parah adalah kematian. Bahkan, kematian akibat rokok di dunia mencapai 5 juta jiwa per tahunnya. Dan mungkin jika masyarakat masih kurang kesadarannya untuk berhenti merokok, jumlah kematian akibat rokok akan terus bertambah. Selain itu, rokok dapat menghabiskan uang, membuat polusi, dan merugikan orang yang berada di sekitar kita. Jadi, berhentilah merokok dari sekarang, dan mulailah hidup tanpa merokok. Baiklah adik-adik, dari video yang kita tonton tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok adalah suatu kebiasaan dan mengisap rokok yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan merokok adalah suatu kebutuhan pada masyarakat sekarang ini, dan bahwasanya terdapat di ujung rokok tersebut berbagai zat kimia yang dapat merusak kesehatan tubuh. Sebelum itu, adik-adik tahu apa itu bahaya merokok? Baiklah, Abang jelaskan bahwa bahaya merokok sangatlah besar karena kandungan karbon monoksida dan tar di dalam yang terkandung dalam rokok tersebut dapat merusak sistem kerja organ di dalam tubuh. Jadi, karbon monoksida yang terdapat di dalam tubuh yang bisa menggantikan oksigen dalam darah sehingga organ tubuh tidak bisa berfungsi dengan benar. Selain itu, tar dalam rokok juga bisa melapisi paru-paru sehingga mempengaruhi pernapasan. Jadi kalau merokok itu dapat mempengaruhi pada pernapasan. Adik-adik itu cuma itu. Dan adik-adik apakah dapat menyebutkan apa saja akibat dari merokok ini? Selanjutnya, apakah adik-adik bisa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh merokok? Baiklah, Abang jelaskan bahwa akibat yang terdapat dalam merokok sangatlah banyak. Contohnya saja, tekanan darah tinggi dan mengakibatkan stroke. Orang yang stroke itu bisa jadi dia merokok dan menyebabkan 25% kematian akibat jantung koroner, dan serangan jantung 3 kali lebih sering dari yang bukan perokok. Jadi kalau orang yang merokok, jika terkena serangan jantung akan lebih berisiko daripada orang yang tidak merokok. Yang keempat, berisiko terkena penyakit kanker seperti kanker pada bibir, lidah, dan kerongkongan, pita suara dan kandung kencing dan leher rahim pada perempuan. Jika kalau ada anak perempuan kita yang merokok, misalnya besok kalau udah berkeluarga ya adik-adik, dan anak kita baik itu anak atau istri kita yang merokok, seharusnya kita larang, baik itu timbul dari kita sendiri. Gangguan pada sistem selanjutnya yaitu gangguan pada sistem saluran pernapasan dan keguguran. Jika perempuan yang merokok, adik-adik, jika orang yang perempuan perokok itu dapat mengalami keguguran pada rahimnya. Jadi efek merokok ini sangatlah banyak. Selanjutnya, apakah adik-adik tahu cara kita agar menghindari merokok ini? Baca dulu, Bang. Adalah Abang jelaskan bahwa untuk kita supaya bisa terhindar dari merokok ini, yaitu satu, upayakan kita untuk mengisi waktu luang kita dengan hal-hal baik, seperti beribadah dan mengelola stres. Hindari terapi pengganti nikotin. Libatkan keluarga dan teman-teman dekat, seperti kumpul-kumpul itu tidak merokok kan, dan perilaku membersihkan rumah dan rajin olahraga, dan kita berusaha untuk melakukan pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, sehingga tubuh kita lebih fresh dan lebih sehat. Itu yang dapat Abang sampaikan. Baiklah, Abang mau bertanya,
apakah Adik bisa menyebutkan apa itu merokok? Mau bang? Coba Adik jelaskan apa itu merokok. Di merokok itu adalah kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Ya. Baiklah. Bang mau bertanya apa saja akibat yang dapat ditimbulkan oleh merokok? Apakah Adik bisa? Bisa bang. Seperti serangan jantung, seperti kanker pada jantung. Terus, apakah Adik dapat menyebutkan apa saja yang harus kita lakukan untuk terhindar dari merokok ini? Relay bang. Coba Adik sebutkan. Contohnya kayak mengisi waktu luang dengan hal positif, sholat dan ibadah lain-lain, dan rajin olahraga. Dapat kita simpulkan bahwa merokok itu adalah suatu kebiasaan masyarakat menghirup rokok dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan merokok merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang-orang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Cuman kepada prinsip pribadi kita harus menghindari rokok tersebut karena rokok tersebut terkandung banyak zat kimia yang dapat merusak kesehatan sebelumnya, dan rokok ini juga mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, stroke dan lain sebagainya. Dan adapun usaha kita untuk terhindar dari merokok ini, yang pertama kita harus membiasakan diri dengan hal-hal positif. Selanjutnya kita juga harus rajin berolahraga. Dengan begitu kita dapat menghindarkan diri dari merokok ini. Baiklah, cuman saran dari Abang, usahakan jika adik-adik sudah kecenderungan dalam merokok ini, usahakan untuk menguranginya. Karena setelah ada melihat video ini, bahwa merokok itu sudah sangat banyak menyebabkan akibat yang sangat buruk terhadap diri kita. Dan jika sudah dapat mengurangi, usahakan untuk berhenti. Jadi kita agar tubuh kita ini menjadi sehat. Sebelum itu, Abang mau membagikan ini berupa poster kepada adik-adik. Ini dapat dia tempel di rumah-rumah. Rencananya Abang mau pasang di posko ini, boleh, Dek? Boleh sama-sama.